Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat body kalibrasi dimanapun kalian berada. Saya doakan agar kalian selalu sehat, walafiat, tidak kurang suatu apapun. Siang kali ini saya akan membahas tentang salah kaprah dalam penanganan gangguan lambung atau permasalahan lambung. Hal ini sering saya temui, 95% pengobatan gangguan lambung akan gagal. Kenapa? Karena pengobatan gangguan lambung yang saat ini populer di dalam masyarakat pada dasarnya adalah melanggar algoritma tubuh manusia. Akan saya jelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Oke, pada dasarnya ketika seseorang bermasalah dengan gangguan lambung, maka dia akan mencari obat atau herbal. Nah, di sini saya akan membahas dua kelompok besar obat atau herbal yang melanggar algoritma atau sunatullah tubuh manusia. Yang nomor satu adalah obat atau herbal yang sifatnya adalah antasid. Apa itu antasid? Yaitu obat atau herbal yang mempunyai basa tinggi, biasanya antara 8 sampai 10. Nah, maksudnya apa dengan diberikannya pH tinggi? Seperti kita ketahui, cairan lambung yang kita punyai di dalam lambung tadi atau dikenal dengan asam lambung, itu pH-nya 1 sampai 3. Meskipun di beberapa jurnal ada yang ditulis pH-nya 1 sampai 2. Nah, Allah Subhanahu wa taala membuat atau menciptakan asam lambung dengan pH yang sangat rendah, 1 sampai 3 itu ada maksud. Maksudnya apa? Agar lambung bisa mengolah makanan yang masuk dalam mulut, dalam tenggorokan yang bermuara di lambung, dihancurkan oleh cairan asam lambung tadi, diolah menjadi bubur atau cime, yang itu nanti menjadi bakal nutrisi sel. Nah, ketika ada obat yang sifatnya antasid, pH 8 sampai 10 masuk ke dalam lambung, sedangkan pH lambung 1 sampai 3, apa yang terjadi? Dari 1 sampai 3 pH-nya naik menjadi mungkin antara 4, 5 sampai 6, mendekati angka netralnya air yaitu 7. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka otomatis lambung yang tadinya asam menjadi netral, yang dirasakan seketika rasanya nyaman, rasanya enak. Tetapi ada efek samping yang besar sekali. Efek dari itu. Apa itu? Oke, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Pengobatan yang kedua, ini yang sering dinamakan dengan PPI istilahnya kalau bahasa Indonesia, yaitu proton pump inhibitor. Cara kerjanya adalah dengan menghambat enzim yang ada di lambung agar lambung tidak memproduksi asam lambung. Jadi di dinding lambung, di mukosa lambung ini ada pompa-pompa proton kecil yang sifatnya dia akan memproduksi cairan-cairan asam lambung. Nah, ketika kita mengkonsumsi obat-obat PPI, proton pump inhibitor, kalau yang di medis itu pakai yang belakangnya zole-zole, ya. Bahkan di herbal juga ada yang cara kerjanya mirip seperti itu, pada prinsipnya sama, maka dia akan menghambat enzim di dalam lambung supaya tidak memproduksi cairan lambung. Targetnya sama, yaitu agar cairan lambung yang 1 sampai 3 mendekati netral, maka lambung langsung seketika terasa nyaman. Karena lambung yang ada radang, ada luka, ketika terkena asam, itu perihnya minta ampun. Dan ketika dinetralkan, maka rasanya sangat nyaman. Tetapi efek dari penetralan asam lambung ini akan menimbulkan bencana yang lebih besar lagi di belakang kemudian hari. Apa itu? Ketika cairan lambung tidak bisa mengolah makanan, maka otomatis nutrisi yang dibutuhkan oleh sel yang nanti itu dibuat untuk kita berkegiatan sehari-hari, ya, untuk kita belajar, untuk kita bekerja, kita berlari dan lain sebagainya, berkegiatan, itu bisa dibilang malnutrisi. Kita kekurangan nutrisi. Nah, jangka panjangnya ketika kita kekurangan nutrisi, maka potensi terjadinya penyakit-penyakit degeneratif akan muncul. Nah,
gangguan lambung yang dilakukan pengobatan dengan cara menetralkan asam lambung, ini akan membuka kotak Pandora penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Seperti apa? Hipertensi, jantung koroner, stroke, diabetes, neuropati, dan berbagai macam penyakit-penyakit degeneratif lainnya akan muncul. Tentu saja tidak dalam hitungan hari, minggu, tetapi nanti setelah bertahun-tahun kemudian. Untuk itu, bagi teman-teman yang menderita gangguan lambung, waspada. Jangan bermudah-mudahan untuk menetralkan asam lambung. Karena apa? Karena itu melanggar algoritma tubuh manusia, melanggar sunnatullah tubuh manusia, di mana Allah menciptakan asam lambung memang untuk pH-nya rendah 1-3. Dalam pengobatan asam lambung dilarang menetralkan asam lambung. Demikian, salam body kalibrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti Body Kalibrasi untuk mendapatkan informasi kesehatan penting dan menarik lainnya. Like, komen, dan share. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat Body Kalibrasi.